Aku berpikir kalau misalkan kita lari itu nggak ada kompetitifnya. Iya. Awalnya gitu. Ini habis lari kita mau nongkrong di mana nih gitu, Nah, ke gitu. coffee shop mana, mau nyari sarapan di mana gitu. Itu tuh kayak karakteristik dari kegiatan pelari culture menurut Apalagi Kita nggak peduli larimu secepat apa. ada tren era pelari culture itu, mereka tuh membuktikan bahwa lari itu nggak berat kok gitu, iya, betul. dibikin bergaya, Enjoy aja menyenangkan, gitu ya. dan nggak selalu harus kompetitif. Iya, Gitu. betul, betul. Kita lari menggunakan baju katun. Oh, Tujuannya sih supaya baju katun teman-teman, baju nongkrongnya, baju ngebandnya bisa dipakai gitu buat terpakai lari. gitu ya. Ya, karena kan notabene kan baju baju nongkrong tuh nggak bisa dipakai lari. Ya, Mm-mm. ini saatnya kita pakai lari. Lari itu adalah pacaran terjujur sama diri Weh, sendiri. weh. Karena pas lagi kita lari di jalan itu cuma ada badan kita, pikiran kita, sama nafas kita gitu. Dan gak usah mikirin progresnya gimana, gak usah di awal-awal kita mikirin kompetitif, ngebandingin outfitnya, ngebandingin seberapa cepat larinya. Udah lari aja gitu, karena ya kayak gitu tuh nggak doesn't define proses lari itu sendiri gitu. Ya udah, lari aja, mulai aja, nggak cuman buat nemu sehat fisiknya, tapi juga ngejemput sehat mentalnya. Apakah memang pelari hanya berlari ketika ada fotografer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome on podcast Talk and Garage, powered by Garage Coffee. Nah, bersama saya Silvi, tentunya akan menemani kegabutan teman-teman semuanya ya, apalagi teman-teman yang nggak ada kerjaan nih ya, yang kurang kerjaan, mendingan nonton podcast ini, insya Allah akan menginspirasi ya, kemudian menambah insight dan menambah petunjuk dalam kehidupan masing-masing teman-teman bisa jadi ya. Nah, untuk awal episode ini kita sudah mengundang teman-teman runner ya, runner komunitas Sukabumi, di mana ini ada 2 komunitas yang kita undang, yang mana hobinya itu sama tapi kebiasaannya itu berbeda. Nah, come on, kita langsung sapa saja teman-teman di sini ya, para runner kita. Halo guys, Halo. boleh dong kenalan dulu ya. Ya, boleh. Apa aja Dari nama dong. Nama, komunitas dari mana? Oke. Oh ya, halo guys, perkenalkan. Aku dikenal sebagai Gugun dari YTB Runner. Itu sih, paling gitu aja. YTBY ya. Ya, YTB Oke. Runner, YouTube Youth. YouTube Youth. Oke. Teman-teman semua, salam kenal. Aku Pian. Untuk saat ini aku gabung sebagai atau perwakilan dari komunitas Indorunner Sukabumi. Indorunner ya. Boleh dong ceritain awal mula terbentuknya YTBY ini apa nih? Kapan? Oh, YTBY. YTBY itu terbentuk sekitar 2 tahun lalu ya. Oh, 2 tahun Tepatnya, baru ya? Nah, baru 27 Juli 2024 gitu. Jadi mungkin ini berjalan tahun kedua teh. Oh, tahun kedua. Ya, berjalan tahun kedua. Ya. Memang ini chapter Sukabumi apa gimana? Ada chapter lain di luar kota gitu? Kebetulan kita Sukabumi sih. Sukabumi. Ya, mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun ada di Oh, iya Melbourne Amin. gitu kan. Amin. Oh ya, amin. Amin. Oh, amin kan barudak ya. Amin. Kalau Indorunner kira-kira kapan nih? Indorunner Sukabumi itu kemarin tahun 2025 bulan September kita baru ngerayain anniversary yang ke 10 tahun. Wih, Masya Allah Jadi ya. 1 dekade ya Iya. berdirinya sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi kalau secara historinya itu dulu tuh kenapa bisa kebentuk dari adanya Indorunner tuh dulu kan tahun 2015 itu orang-orang yang seneng sama lari itu nggak semasif kayak sekarang ya. Iya, Jadi betul. kayak ngelihat orang lari itu baru sedikit gitu. Iya. Nah, akhirnya dari founder kami itu ngumpulin orang-orang yang kelihatannya hobi lari gitu. Iya. Kemudian kumpul di lapdek. Terus Oh. sekarang kan lapdek itu dulu nggak kayak sekarang ya. Iya. Dulu tuh kalau nggak salah katanya aspal gitu kan. Nah, jadi janjian lah ketemu untuk lari bareng. Terus janjiannya tuh abis kerja, kalau nggak weekend Iya, gitu, biar iya. jadi
tempat ngumpul, terus sekaligus ada wadah lah gitu buat lari bareng kan. Betul. Sekaligus kebetulan founder kita itu dia sering lari di Jakarta karena kan kerja di Jakarta. Gabung lari sama Indorunners yang di Jakarta. Oh, berarti ini chapter Nah, Sukabumi. betul Ya, gitu. ya, Nah, ya. awalnya tuh namanya bukan Indorunners Sukabumi, Oh, apa tuh? tapi Sukabumi Runners. Sukabumi Runner. Awalnya baru setahun atau 2 tahun gitu kalau nggak Iya, salah. ya. Karena si founder ini sering gabung sama Indorunners, akhirnya disahkanlah namanya Indorunners Sukabumi dan meresmikan bahwa Indorunners Sukabumi bagian dari Indorunners yang ada di Jakarta. Gitu. Berarti ini ya berproses Ya. kan, sama ya TBY juga berproses pasti. Berproses. Iya, apalagi sekarang kan yang namanya hobi lari itu memang tadi ya masif sekali sekarang ya. Betul. Soalnya kalau dulu itu saya ngelihat, wah kalau yang lari kayaknya ini mau jadi seseorang Atlet. apa nih ya, atlet bisa jadi kan, aparat Iya. bisa jadi kan. Iya. Tapi sekarang itu memang lari itu bukan hanya olahraga aja, tapi bisa jadi dikatakan gaya hidup juga ya, gaya hidup Lifestyle. sehat begitu. Gaya hidup untuk menjaga kesehatan, apalagi untuk menghadapi kenyataan gitu kan. Ya, Weh. Kira-kira nih teman-teman di sini memutuskan untuk menjadi seorang runner ya, apa memang pomo-pomoan gitu kan, atau memang muncul dari hati ya, atau misalnya untuk apa ya, penguatan mental, atau memang pengen gabung komunitas nih, gimana Ya, nih? siapa dulu nih? YTBY. Ya, kalau aku sendiri teh dulu itu ya aku lahir dari orang yang gak suka olahraga. Oh Ya, gitu. bener-bener ya lari kehidupannya lumayan acak-adut. Oh, acak-adut. Bener-bener gak intens banget sama olahraga. Oh iya. Cuman ada titik kemarin itu, kalau kata orang sekarang mah lagi sakit hati. Nah, Aduh. lagi sakit hati awal tahun 2024 lah. Gabut benernya. Gabut lah, udah nggak gabut. Kegiatannya cuman kerja, pulang, nongkrong gitu. Nah, Aku pengen olahraga, berpikir apa ya olahraga kayaknya yang paling gampang dan mudah dan tidak ada lawan, itu berpikirnya lari. Karena aku berpikir kalau misalkan kita lari itu nggak ada kompetitifnya iya, awalnya gitu. iya. Kalau kita main bola itu kan ada temen timnya, jadi kita kalau misalkan harus janjian juga ribet awalnya gitu. Iya. Akhirnya coba lari dulu tahun 2024 awal tuh. Nah, mau lari cuman kalau sendiri bingung. Pertama ya kalau sendiri gabut gitu ya. Nah, nyarilah, kebetulan aku suka bumi Cianjur kerjanya tuh ya sampai ke Bandung, jadi aku join komunitas di Cianjur. Oh. Nah, itu awal aku mulai lari itu uh, join komunitas Cianjur namanya RHSA Running Club, Running Start Here. Iya, iya. Jadi aku awal mulai lari di sana. Nah, di sana tuh banyak belajar lah karena kebetulan foundernya dia juga sempat bikin komunitas namanya Sepupuku kalau nggak salah ya di Bandung. Jadi dia pindah ke Cianjur, akhirnya aku lari di Cianjur, ngerasa nyaman di Cianjur. Jadi sering tuh karena aku tinggal Sukabumi, tapi aku bolak-balik Sukabumi Cianjur hanya untuk lari gitu. Kalau misalnya nggak ada kerjaan lari, kalau ada kerjaan sambil lari juga. Sukabumi Cianjur. Sukabumi Cianjur. Jaraknya berapa kilo tuh kira-kira ya? Enggak, maksudnya aku kesana untuk Mobile. mulai. Oh, buat mulai. Iya. Kirain lari dari Sukabumi Cianjur. Enggak, belum. Saat itu belum. Nah, dirasa nyaman, terus seiring berjalan waktu ketemu sama teman-teman di Sukabumi. Awalnya Iya, ketemu iya. sama Agung. Agung itu kalau misalkan teman-teman tahu ya, karena kita partner Sukabumi Cuci Wangi. Iya, oh Nah, iya. dia owner Cuci Wangi. Oh, Nah, dari sana iya. ngebentuk bareng. Belajar bareng-bareng. Awalnya ya karena kita senangnya nongkrong ya. Ya udah kita buat lari ini ya buat teman-teman yang nggak punya wadah, yang pengen punya wadah, ya yuk join komunitas kita, ya kita tapi ala kada seadanya begini. Kalau misalkan Iya. kalian cocok ya alhamdulillah gitu, karena ya kita sih lahirnya dari tempat nongkrongan, jadi benar-benar yang nggak, kalau kata orang ya tes lu berapapun ayo kita temenin gitu. Iya. Bahkan mau sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak yang 45, 50 belum mau ikut ya ayo gitu sih. Iya. Lagi terus nama YTBY kan? Nah, Saya awal mendengar YTBY apaan gitu kan, YTBY itu idenya dari mana sih? Apalagi itu kayaknya ada kata-kata mutiaranya tuh ya. oh iya ada No slogannya. matter. Oh, coba jelasin sedikit deh. Nah, jadi YTBY itu emang dulu saat kita ngebentuk tuh iseng sih teh. Oh, bentuk. iseng. Awalnya bikin IG yuk.
biar kita lari supaya ada fotonya postingannya gitu. Awalnya kita bikin Semesta Runner. Oh iya. Semesta, kenapa Semesta? Karena dari awal kita lari, kita startnya dari Semesta, Oh iya. sampai Semesta itu. Mm-mm. Karena ada sarapan, sekalian sarapan di situ. Mm-mm. Terus teman-teman berpikir namanya kurang asik nih, Kurang karena ya. Semesta. Terus bawa brand orang juga, apa ya namanya yang cocok gitu. Saat itu sih sebetulnya terpikirkannya apa ya, nama yang merujuk ke jiwa muda gitu. Mm-mm. Nah, temulah nama YTBY, Youth to be Youth. Jadi Youth to be youth ya. muda dan akan tetap berjiwa muda Oh. gitu sih. Jadi fokusnya sih untuk jiwa mudanya. Makanya kita namanya YTBY. Tapi bukan berarti yang gabung ke YTB harus muda semua kan? Enggak kan? Enggak, tapi harus jiwa muda. Oh Terus iya. ya, Meskipun sudah berusia tetap jiwa muda nah, gitu misal kan. boleh gabung YTBY umur 40, 50 tapi jiwanya harus muda. Oh Gitu sih, iya. Teh. Maksudnya sebagai apa ya? Sebagai budaya kita aja, kita harus jiwa muda. Nah, terus kenapa Setuju. no matter how fast you run? Kita kan ada slogan ya, Iya. berapapun kecepatanmu, Heeh. ya kita nggak peduli gitu. Mm-mm. Kita nggak peduli larimu secepat apa. Yang penting kita bareng-bareng aja, berkembang bareng. Betul. Itulah komunitas ya. Ya, kita dari situ sih lahirnya. Coba nih Indorana. Indorunner. Tadi pertanyaan teh yang alasan lari ya. Iya. Sebenarnya tadi mirip-mirip teh. Oh mirip-mirip ya. Jadi Sakit hati juga. oh itu lagi. Jadi kalau saya pribadi mah gitu ya, mulai lari itu dari tahun 2016. Oh. 2016 lumayan tuh ya. awal iseng lari dan sama banget. Dulu tuh sekolah bukan tipikal orang yang ke olahraga gitu Oh ya. berarti ini iseng-iseng Iya. dua-duanya Iya, ya. betul. Sama, Iseng-iseng iseng. Terus benar. tahun 2016 tuh momen ya lagi sakit hati gitu kan, terus bingung Sama nih. berarti sakit hati. Nah itu bingung nih nyari pelarian kemana. Aduh. Akhirnya ya udahlah yang gampang, yang murah tanda kutip gitu ya, yang simple dikerjain, ya udahnya olahraga lari gitu. Asal Terus jangan lari dari kenyataan aja. sebenarnya pengen lari dari kenyataan nggak ya, tapi boleh. kan di bawah fisiknya Oh gitu. iya. Nah terus akhirnya tahun itu juga untuk gabung komunitas itu kan belum susah-susah gampang ya, Iya. komunitas belum banyak, tapi yang akrab ke saya adalah komunitas Indorunners karena kan Oh. Indorunners di Jakarta sendiri kan dia dari bisa dibilang komunitas tertua lah di Indonesia gitu. Jadi pas kemarin tahun 2023 saya ke Sukabumi, akhirnya gabunglah sama Indorunners Sukabumi. Iya. Itu Emang sih, sih zaman sekarang itu ya, kalau kita mau gabung sama komunitas itu ya kita harus berani SKSD, bener gak? Iya, Harus berani. Wayahna itu. Wayahna zaman ayeuna mah tinggalin lamun ieu teh nya. betul setuju. Betul. Apalagi sekarang yang lagi rame kan pelari culture ya kan. Apalagi saya ngelihat konten-kontennya itu teruslah berlari sebelum disebut pacar. Apa itu pacar kan? Kita masih bertanya nih, pacar apakah memang pelari hanya berlari ketika ada fotografer? Apa memang pelari culture beneran gitu kan? Culture itu kan memang diadopsi dari kultur kan, culture. Coba menurut teman-teman ini versi pelari culture itu gimana sih? Apa memang dilihat kita dari segi outfit ya? Apa memang dari yang lain? Bagaimana tuh menurut teman-teman di sini? Kalau Apalagi nih, panggil aku pelari culture. iya. Itu theme songnya kayaknya. Ah iya itu Kalau ramai itu. kalau dari opini pribadi gitu ya, untuk istilah pelari culture ini kan baru ada akhir-akhir sekarang ini kan. Iya. Tapi kalau didefinisikan kayaknya kalau menurut aku tuh itu tuh buat orang-orang atau mereka yang melakukan aktivitas lari atau hobi lari untuk merayakan lari sebagai bentuk identitas visual dan juga sosial. Maksudnya visual tuh kayak mereka memperhatikan penampilan mereka, ada Iya. brand yang dipakai, Iya. outfit yang dipakai, aksesoris yang dipakai. Iya. Nah, tapi kan itu juga jadi tuntutan untuk estetika konten sosial media gitu. Betul. Jadi hubungannya sama visual. Personal branding juga ya. Yes, itu. Nah, kenapa disebut sosial juga? Nah, ada karakteristik lain dari pelari culture ini. Iya. Jadi kalau diperhatiin tuh kayak sekarang tuh, kalau dulu mungkin ya lari itu ya udah sekedar lari beres bubar Iya. gitu. Nah, kalau sekarang tuh lari ada kegiatan disebutnya tuh kayak post run ritual. Jadi kegiatan setelah larinya yang sama penting kayak larinya juga. Iya.
kayak ngomongin ini habis lari kita mau nongkrong di mana nih gitu, Nah, ke gitu. coffee shop mana, mau nyari sarapan di mana gitu. Itu tuh kayak karakteristik dari kegiatan pelari culture menurut Apalagi aku ya. langsung up IG story kan, Nah, betul. lewat Strava itu kan. Wes, Yes. itu Nah, kayaknya saya merhatiin, wah ini luar biasa banget ini masifnya gitu ya perkembangannya. Hmm. Coba itu YTB-nya gimana tuh pandangan terkait pelari culture? Ya. Wes. Kalau misalkan dari aku sendiri sih teh, ya pelari culture bener ya tadi dari Iya. culture-nya itu budaya ya. Mm-mm. Jadi artinya pelari zaman sekarang itu menjadi lifestyle atau gaya hidup lah. mm-mm. Mm-mm. Nah gaya hidup tuh ini menurut aku pribadi ya, yang lagi berjalan sekarang mungkin di tahun-tahun sebelumnya berbeda. Jadi di tahun sekarang itu lagi ramenya tuh pelari-pelari yang mementingkan outfit Konten. lah, konten lah gitu. Jadi mereka pun ketika lari itu ada rasa puasnya, Iya, iya. rasa puasnya, gue lari nih, tapi outfit gue bagus. Mm-mm. Jadi akhirnya ke konten, Iya, akhirnya ke foto-foto. iya. Terus zaman sekarang ya menurutku ya benar tadi kata Hmm. Apian juga ya, nongkrongnya itu udah menjadi wajib gitu. Iya, iya. Jadi lari plus nongkrong itu udah menjadi satu kombinasi yang sangat Erat banget ya ya. udah erat banget, dan itu sangat dicari ya teman-teman YTBY terutama gitu. Jadi ketika lu lari itu udah pasti nongkrong akhirnya gitu sih. Jadi pikirannya tuh ke sana, gue mau lari sama YTBY sama-sama kayak mau nongkrong gitu gitu Iya, aja, udah benar. gak ada beban. Nah itu sih, jadi nah kita mengambil kesempatan juga nih, oh ya lagi lari, lagi rame nih lari culture, kita manfaatkan nih momennya, Betul. momen-momen teman-teman yang suka nongkrong, ya udah lari aja ntar juga kita nongkrong gitu. Iya. Jadi membuat isi otak teman-teman tuh gak terlalu berat lah Iya, untuk iya, iya. definisi lari ya. Jujur lari itu untuk pertama pasti berat Iya. ya, mau orang yang olahraga apapun kayaknya ya, kalau misalkan memang bukan start dari lari main berat sih gitu. Jadi kalau misalkan apalagi teman-teman yang pada awalnya tidak terjun di olahraga pasti lebih berat lagi. Cuman kita Iya. mengajaknya itu, ayo sini YTBY, kalau misalkan emang lo sukanya nongkrong, kita juga nongkrong gitu. Iya. Kalau misalkan lo sukanya gaya-gayaan, kita juga gaya-gayaan. Iya. Nah cuman kita tetap ngasih tahu di situ ya, tadi kita kena punya slogan no matter how fast you run itu. Jadi sebagai ya buat teman-teman supaya nggak takut aja sih. Memang ada sisi positifnya sih ya, Ya, menurut saya betul, juga positifnya. menarik gitu, menarik orang lain yang memang ingin bergabung. Oh iya ya, jadi nggak segan gitu kan. Ya. Pasti akan ya tadi SKSD harus berani SKSD, benar. apalagi yang namanya lari itu kan istilahnya membakar kalori, Kalori. glukosa dalam tubuh kita. Apalagi Betul. nanti kan kalau nongkrong misalnya pesan kopi Iya, ya nambah lagi sebetulnya yang mah. gula-gula banget gitu maksudnya kan. Ya itu kan juga apa istilahnya nilai positif juga sih ya. Nongkrong berbonus lah istilahnya begitu ya. Yes, betul, Begitu. betul, Teh. Jadi setuju sama yang tadi Kang Gun sampaikan. Jadi bukti bahwa ada tren era pelari culture itu, mereka tuh membuktikan bahwa lari itu nggak berat kok gitu. Iya, betul. Dibikin bergaya, Enjoy aja menyenangkan, gitu ya. dan nggak selalu harus kompetitif. Iya, gitu. betul. Itu. Apalagi kalau yang namanya gabung ke komunitas sebetulnya nilai positifnya juga ada juga. Iya, Ada lagi betul. istilahnya sebagai kekuatan untuk kita bisa konsisten. Ya, betul. Olahraga tetap olahraga. Iya. Nongkrong juga nggak masalah, tapi tetap kita berolahraga Iya. begitu kan istilahnya. Apalagi ini kayaknya saya dengar kebiasaan YTBY dan Indorunner itu katanya berbeda ya setelah lari. Nih, contohnya kebiasaan YTBY setelah lari masih belum move on sama rokok, masih ngerokok kan. Sementara Indorunner katanya sudah istilahnya udah move on ya, tidak merokok. Kira-kira YTBY merasa ini enggak? Apa? Merasa sia-sia enggak? Notabene ya olahraga lari itu kan istilahnya buat kesehatan dong ya. Tapi setelah lari, nongkrong terus masih Masih ngerokok. isep rokok pot. Gimana tuh? Tapi kan hidup itu pilihan ya. Ya. Nah, rokok ya, memang rokok itu menjadi isu besar lah di dunia olahraga ya. Tapi kalau misalkan dari TBS sendiri tidak mewajibkan dan tidak melarang, karena rokok itu pilihan pribadinya masing-masing. Kita nggak peduli juga lo ngerokok, lo nggak bagus ya nggak ngerokok bagus. Tapi kita nggak munafik, banyak dari kita perokok. Cuman kita mungkin bisa ini pembenaran kita ya. At least
gue balance lah hidup. Benar. At least BTW sebentar saya potong. ya. Ini belum ada suguhan yang manis-manis nih. Soalnya Oh, kalau ngelihat saya kirain terus apa? nanti nggak kurang manis soalnya saya kan. Coba Jasmine. Aduh. Oh ini Jasmine. Wis. Iya. Luar biasa. Apa ini? Ini dari Garage Coffee. Oke, Jasmine Silakan suguhan dari Jasmine. Garage Coffee-nya diminum dulu ya, boleh. Oke ini ya. Silakan. Biar ngobrolnya semakin ini. Teteh nggak minum tuh kering nanti. Gampang. Nanya-nanya terus. Sudah ini- biasa. Ini tuh butuh rokok teh. Atuh wayahna di dieu mah ngarokok heulanya. Boleh minum dulu nanti diterusin jawabannya. Nikmat ya rokoknya itunya, kopinya ya. Enak. Ini favorit sih di sini. Kalau aku menurut favoritnya ini ya. Oh gitu. Oh, Garage Coffee di Garage Coffee. Iya. Tapi kan di Garage Coffee juga kalau nggak salah untuk pelari yang berapa kilo itu ya dapat diskon tuh kalau beli kopi ya. Keren. Ngeliatin di Ada di Oh, diskon Bikin aplikasi Strava itu. Strafanya berapa kilo nanti dapat diskon. per 5 kilo misalkan 5%. Nah lagi. gitu ya. Bagus Coba tuh. diterusin Ya tadi jawabannya tadi. sampai rokok ya. Iya rokok. Ya jadi ya kita sih menentukan diri pembenaran diri kita ya. Oh iya. Sebagai Nggak apa-apa. anak-anak yang baru terjun di lari itu, at least gue balance lah hidup. Iya benar. Gue ngerokok, tapi gue juga ada olahraganya. Iya. Lu nyinyir, lu lari gak kan gitu. Nah iya. Kan suka ada iya. yang bilang ya, kalau ini di luar pelari yang bilangnya, ah ya ngapain ikut YTBY, ngapain ikut lari-larian tapi merokok, lu lari gak gitu. Iya. Olahraga Iya. lu apa? Sebetulnya yang jadi tameng kita sih yaitu balancing hidup Setidaknya itu. kita udah ada usaha Iya, bener sedikit gak? ada usaha. Kalau Iya. misalkan nanti masih ngerokok ya itu kan pilihan yang masing-masing. Ada juga yang berhenti, ada Oh iya. ada iya. yang masih ada. Terus kopdarnya di mana tuh ya TB ya seringnya? Kalau YTBY kalau kita kan ada jadwal 2 kali seminggu. Oh 2 kali. 2 kali seminggu, Rabu malam sama Sabtu atau Minggu pagi. Oh iya iya. Kalau Rabu malam kita selalu di Cuci Wangi sih. Oh. Cuci Wangi startnya. Kalau misalkan Sabtu atau Minggu kita muter-muter ya, muter-muter di kafe-kafe, di tempat. Paling jauh lari berapa kilo? Kalau misalkan by group sih paling jauh kita pribadi atau teman-teman komunitas. Pribadi dan teman-teman lah dirata-ratakan. Ya rata-rata. Kalau misalkan dari rata-rata teman-teman ya sekarang sih 10 sampai 15 ya baru sampai sih. Kalau misalkan kita ngambil pukul rata. Iya iya Tapi iya. kalau misalkan yang lain udah ada yang nyampe 90. Wih luar biasa ya. Itu ya macam-macam kan teh. Karena Ah, kita dari benar. newbie banget sampai yang udah mulai rajin banget ada. Tapi kan itu bertahap ya, nggak bisa. Tahap. Gitu Bisa kan. langsung Benar. Karena melihat kondisi juga ya, kemampuan. Ya, Coba Indorunner gimana untuk Apa tuh? kebiasaan kayaknya keren juga nih sudah bisa move on dari rokok ya. Tapi sebenarnya ya teh kalau rokok kan balik lagi ke personalnya ya. Iya. Setuju sama yang tadi Kang Gugun itu kan ya kita nggak bisa ngatur orang itu. Benar. Kamu masuk sini nggak boleh kayak gitu. Kan nggak bisa, Wah. itu kan personalnya. Cuman memang kalau di Indorunner sendiri untuk di Indorunners pusat tuh ada pakemnya. Oh. Nah, jadi pakemnya tuh untuk pada saat ngumpul misalkan Iya, lagi jadwal lari bareng itu dibatasi dan dikurangin sebisa mungkin ditiadakan untuk rokok kayak gitu-gitu. Oh gitu. Karena kan ya semangat komunitas kan sebenarnya sama ya, inklusivitas gitu. Iya. Kita ngerangkul nggak terbatas usia mau yang tua. Iya. Bahkan yang gabung ke kita juga ada anak-anak SD yang kelas 3, kelas Oh. 4 gitu kan, anak-anak kecil. Terus yang gabung ke kita juga yang profesinya dari kesehatan kayak dokter, perawat gitu. Apalagi kan mereka mungkin agak strict ya Iya. masalah kayak gitu. Jadi makanya diterapkanlah ketentuan kayak gitu. Tapi kalau di luar itu mereka masih kayak gitu ya Oh, itu cuman kan balik ketentuan ketika di komunitas kumpul, sejak betul. kumpul ya wayah Betul. nawe Iya. merennya meskipun ngerokok disimpan heula Iya, gitu iya. kan. Karena jujur ketika capek nyium mas perokok tuh emang gak enak. Nah, Oh, Nggak enak banget. Gitu. iya iya. Jadi, iya. Kalau kita tuh pernah kejadian karena kita nggak pernah ada larangan atau nggak pernah ada aturan apapun ya. Mm-mm. Teman-teman saat kita lagi apa water station lah, kita lagi Oh, rest iya. gitu ya, ada yang nyalain rokok. Oh, Nah itu kan mengganggu sekali. lari sambil ngerokok. Lagi istirahat. Oh, lagi Lagi istirahat. Karena kan kita biasa ada restnya, ada water stationnya lah Ah. buat teman-teman bisa fueling lagi gitu. Nah itu ada yang ngerokok, ada yang ngepot. Nah itu yang meresahkan bagi kami ya.
itu sangat meresahkan sih, karena ketika kita lagi ngos-ngosan ada rokok, asap rokok nggak enak. Makanya kalau kita sih akhirnya kalau lu mau ngerokok setelah beres finish baru Iya boleh. benar, setidaknya bisa menempatkan ya. Kalau misalkan dari awal, kalau misalkan di tengah-tengah Oh, kegiatan kita lagi lari, benar-benar sangat resah sih, oh nggak enak gitu. banget soalnya. Bisa itu dijadiin ketentuan aja padahal ya. Iya, jadi ketentuan akhirnya. Jadi Tapi harus jadi pelan-pelan ya ketentuan. sih. Hmm. Ya, Kalau nggak usah langsung atau gimana. kalau misalkan yang di master session itu sih Oh. kita udah langsung itu Oh sih langsung tegur di sih, langsung. ini ya ditegur ya. Cuma kalau di tempat kita finishnya masih ya itu mah. Oh, luar biasa ya ini. Tapi memang meskipun kebiasaan berbeda kan bukan berarti jadi ini ya, Halangan, jadi halangan ya. Tapi Jadi halangan. positifnya adalah tadi apa yang cerita ada teman-teman di ETB yang akhirnya berhenti. Ya. Tapi memang benar di Indonesia juga ada gitu. Oh, ada. Akhirnya mereka berhenti Oh, merokok total setelah aktif lari Lari. gitu oh, kan. luar Itu jadi biasa ya. influence yang bagus ya untuk mereka pribadi gitu. Dari awalnya kita nggak bisa ngatur personalnya mereka yang suka rokok, ternyata dari mereka sering lari akhirnya mereka stop rokok juga Wih, gitu. Mantap itu ya. Keren sih gitu. Nah, kira-kira nih ya, kan kalau lari itu biasanya harus up nutrisi, benar nggak? Up nutrisi, apalagi lari long run gitu kan? Itu up nutrisinya gimana? Ada tips nggak? Tips khusus nggak? Kayaknya tipsnya dari Pak Ian ya, Pak Ian. Ada tips Ayan. khususnya nggak? Tips khusus sebenarnya kalau tips khusus kayaknya itu apa ngobrolnya harus sama nutrisionis sih teh. Ya. Wih, Kita kan bukan orang ahli nutrisi ya, tapi ketika kita ngumpul sama teman-teman komunitas gitu, apalagi kalau lagi peak season tuh kayak kita lagi nyiapin program latihan untuk ikut race tertentu gitu kan, otomatis program latihannya khusus gitu kan, harus disiapin termasuk juga nutrisi dan lain-lainnya gitu. Nah biasanya kita sharing session aja gitu, oh sharing sharing session. aja gitu, misalkan kok kerasa di badan tuh kayak gini, coba deh nanti disaranin pakai ini atau makan ini, konsumsi ini gitu kan. Oh Gitu. iya Jadi iya iya. tukar pikiran, diskusi by pengalaman juga Oh, gitu. Tapi gitu. kalau di kita juga ada teman-teman dokter, biasanya mereka ngasih insight juga, coba pakai kayak gini-gini gitu sih. Kalau di kita Benar-benar. mah Kalau ya TB-nya gimana nih? Kalau kita kuncinya tidak begadang dan makan cukup. Oh gitu ya. Jadi setuju sama Ian tadi. Memang tadi ya. Diskusi akhirnya semua pengalaman-pengalaman teman-teman tuh sharing lah. Cuman yang kita tetapkan sih, kalau misalkan kita ngobrol tuh paling utama, kalau lu mau long run jangan begadang lah minimal gitu. Makan cukup Memang sebelumnya. pengaruh ya, kurang Pengaruh sih, tidur, pengaruh. Apalagi kalau long run itu kan sampai ada yang meninggal dunia itu luar biasa Iya, ya, deg-degannya beberapa itu panitia ya. berita duka yang Berarti ada sebelum long run itu biasanya ada ini nggak? Ada misalnya kompetisi ini long run, ada inform consent, persetujuan, pasti Surat oh sehat pasti gitu ya. ada. Iya. Surat sehat. Surat persetujuan. Surat Oh iya, persetujuan. jadi ada. Ya TBY pernah ikut lomba? Ya ikut. Ikut. Tetap ya ikut ya. Jadi Ikut memang dong, kita ya pengen iyalah. eksis kita. Pasti pan diakhiri dengan konten juga kan, Iya, pasti betul. itu mah untuk Kepuasan diri. dan memang personal branding masing-masing komunitas begitu kan. Iya. Itu yang tadi melanjutkan yang apa, kalau jaraknya jauh gitu long run teh, untuk race yang jaraknya hitungannya mungkin ultra kali ya. Itu tuh malah lebih strict lagi peraturan dari si yang punya acaranya gitu. Bahkan kita harus melampirin surat sehat. Oh gitu, iya, surat iya. sehat, dan nanti ada ketentuan segala macem, apa ketentuannya tuh ada yang dirasa jantung segala macem, jadi check upnya tuh benar-benar Luar total biasa gitu. ya, Jadi memang totalitas. sebenarnya harus sadar sama badan sendiri Benar. sih. Jangan sampai kita memaksakan buat validasi ya, Tapi gempor gitu kan. Jadi Validasi apa dedikasi judulnya begitu kan? gak mau Iya. kiri sih, banyak sekali pengalaman teman-teman. Misalkan yang tadinya larinya 5 kilo, tiba-tiba Ya. ikut race-nya tuh HM, dia kakinya kena cedera. Iya. Kan karena dia kekuatannya nggak kuat, nggak biasa latihan, dikasih jauh. Ada yang tiba-tiba black Tapi out. kan wajib pemanasan dulu kan kalau lari itu. wajib itu Pak. Tapi kan rata-rata ngelihat Gen Z anak-anak muda itu kayaknya lari ya lari gitu, belum ada pengetahuan ke situ. Apalagi misalnya kalau misalkan ada teman-teman yang pengen gabung ke komunitas, nah kiranya teman-teman juga harus ngejelasin dong gimana cara gabungnya kan, gimana ketentuan-ketentuannya, boleh dong diceritain. Aku dulu nih. Iya. Kalau mau gabung ke YTB, sebetulnya sih kita tidak ada aturan khusus ya Teh. Selagi
mannernya dijaga. Manner itu dalam artian ya tidak yang merusuh lah. Iya. Kita sih oke-oke, kita terima-terima aja. Dan kita selalu bilang kalau misalkan mau join tinggal datang aja di hari atau di waktu kita ada kegiatan lari ya, di Rabu, Sabtu atau Minggu itu ya. Mm-mm. Karena kita selalu update tuh di Instagram, Oh iya. di grup WA. Kalau misalkan mau join ya tinggal join aja. Cuman aku selalu titipin karena ada beberapa kali tuh eh ya anomali-anomali itu mengganggu kita gitu di komunitas. Akhirnya yang penting manner jaga aja sih, kita nggak ada aturan khusus. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan khusus harus ikut berapa kali, harus bisa kilometer berapa, kita nggak ada. Yang penting ya udah bisa gabung dan mannernya dijaga aja sih. Enjoy aja Enjoy aja. gitu ya dengan kegiatan larinya. Mm-mm. Kalau indoor runner ada ketentuan khusus gak? Sama sih teh, sama karena kan ya semangatnya kita untuk jadi wadah orang-orang yang seneng lari ya. Jadi kita pun ya sama siapapun yang pengen gabung ya everyone are welcome gitu. Ya datang aja ke jadwal lari kita gitu. Ya. Kalau Indonesia kan seminggu 3 kali teh. Oh, Hari seminggu 3 Rabu, kali. Rabu malam, terus hari Sabtu, Sabtu tuh khusus long run. Jadi buat teman-teman yang pengen lari agak jauh gitu ke daerah PH, Salbin gitu kan ya agak elevasi. Nah, gabungnya di hari Sabtu. Atau kalau yang pengen yang easy aja, santai gitu keliling kota di hari Minggu pagi gitu. Kita ngumpul di Lab Day. Jadi nggak ada ketentuan khusus harus gimana sih. Iya betul, tapi kayaknya pemerintah kurang aware ya terhadap komunitas pelari ini, apalagi dengan misalnya harusnya mewadahi para pelari ini, apalagi kan sudah ada atlet yang memang sudah terkenal di luar kota, seharusnya pemerintah aware ya. Apalagi sekarang itu di Lapdek itu kan belum terlihat tertib, benar gak? Pelari belum bisa sepenuhnya memaksimalkan lari di Lapang Merdeka. Apalagi Lapang Merdeka itu sekarang sebetulnya sudah cukup mumpuni untuk yang namanya pelari, karena tidak tertibnya Lapang Merdeka. Ya berarti kan pasti ada harapan-harapan dari teman-teman untuk pemerintah lebih aware bagaimana mewadahi sebaik-baiknya terhadap para pelari yang memang wah ini prestasinya luar biasa sebetulnya. Ada harapan nggak buat pemerintah untuk komunitas para pelari ini biar lebih aware lagi? Ya, kalau untuk dari sisi pemerintah ya, itu betul. Kalau kita sih sebetulnya karena kita jarang ada gesekan sama pemerintah, ya kita biasa-biasa aja sih. Kita juga nggak ngerasa didukung, nggak didukung. Nah itu. Itu pertama. Yang kedua, untuk Lapdek itu menurutku udah full banget ya sebetulnya. Emang. Udah crowded banget, banyak jualan juga. Iya. Bahkan 4 hari lalu tuh ada ya oknum lah yang waktu lagi lari nih di Lapdek, ada oknum tiba-tiba ngerokok di tengah jalan. Aku tegur tuh malah marah gitu. Ah itu kan. Maksudnya tahu tempat lah gitu. Iya. Tahu tempat, kalau misalkan lu mau ngerokok ya at least di Ada luar Lapdek tempatnya. lah. Sama saya juga ngerokok gitu. Tapi kenapa kamu ditegur marah-marah, kan ini bukan tempatnya kan gitu. Iya. Tapi kalau misalkan bisa lebih baik lagi, buka tempat baru, arena baru sih. Oh gitu Ya, atau harapannya misalkan ya. disuruh kayak diperbagus gitu, lebih panjang lagi rutenya. Karena kita kalau misalnya mau latihan benar-benar latihan tuh kalau di Lapdek udah nggak bisa sekarang karena udah crowded banget, kecuali di bawah jam 5 subuh atau di atas jam 9 Nah iya malam itu. gitu sih. Apalagi kalau kita compare di Gasibuma itu sudah ya, luar biasa tertib banget ya. Di Bandung kan banyak juga pilihan. Oh iya banyak pilihan ya. Coba ada harapan nggak indoor runner nih? Setuju sama Kang Gugun tadi. Jadi kalau dari indoor runner tuh sebenarnya dari udah lama banget ya teh. Kita tuh di sosmed udah sebenarnya kan intinya adalah edukasi ya. Iya. Edukasi ke masyarakat gitu terhadap lari ini sendiri. Khususnya untuk yang di Lapdek gitu misalkan. Kita tuh udah naikin postingan beberapa kali di sosmed kita tuh untuk reminder sekaligus edukasi penggunaan trek yang bener tuh gimana sih gitu, kayak trek untuk yang jalan, trek yang sebelah mana, trek untuk Iya lari sebelah mana, betul. kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya lebih ke etika untuk menggunakan fasilitas publik itu satu. Tapi balik lagi bahwa kita juga punya harapan bagaimana dari pemerintah bisa memperhatikan untuk edukasi itu sendiri satu, yang kedua fasilitas yang lebih mumpuni lagi, karena kan kalau tadi Teteh bilang ada atlet yang udah terkenal di luar gitu kan. Iya. Ya memang ada gitu dari teman-teman anggota Indo Runners yang
di Sukabumi kayaknya nggak terlalu Iya, terkenal sih, sayang tapi gitu ya. ternyata kalau dia ikut race di luar kota tuh wah, di ini banget gitu sama orang-orang karena tahu dia tuh membawa nama Sukabumi sebagai atlet dan sering podium di luar gitu kan, tapi ya dia mungkin kurang apa namanya kurang Terwadah ya. ya betul dari pemerintah. Termasuk sebelumnya juga dulu di kita tuh ada almarhum Master Holil Mm-mm. gitu. Beliau itu sering kemana-mana apa ikut race dan sering podium untuk kelas master. Oh Itu kelas iya, master kan usia yang udah dewa apa sepuh ya, ya udah sepuh. tua gitu. Nah itu tuh ngangkat nama Sukabumi gitu, dan ketika beliau meninggal wafat gitu, orang-orang luar tuh kaget kan, shock karena ya di sana tuh terkenal seterkenal itu beliau gitu karena sering bawa nama Sukabumi di res-res luar. Sementara di Sukabumi Ya tidak masih belum terlalu masih belum maksimal terlalu. gitu itu sih Teh. Harapannya Iya. mudah-mudahan ke depannya. Tapi Indorunner Sukabumi sendiri kan sekarang semangatnya adalah kita selain mewadahi jadi komunitas untuk teman-teman yang senang lari, kita juga sering ngadain kolaborasi ke brand-brand yang pengen ngadain acara lari gitu. Itu kan sebagai bentuk edukasi juga ke masyarakat, nyebarin virus, termasuk ke event-event pemerintahan yang pengen ngadain acara lari. Itu sebagai bentuk kita pendekatan juga tuh ke pemerintah bahwa gini loh, lari itu Iya. karena lari itu bukan sekedar lari olahraga, karena kalau ditelusuri lagi, kita breakdown lagi, itu bisa jadi komoditi bisnis dan perputaran ekonomi untuk daerah sendiri gitu Iya, kalau iya. dimanfaatkan dan diolah dengan baik. Setuju ya, memang betul ya. Seperti itu, emang seharusnya pemerintah itu sangat aware ya, Ya. apalagi terkait pelari yang sudah memang berprestasi di luar kota, yang sudah memang terkenal di luar kota, tapi kok di Sukabumi tidak Kadang terkenal. terkenal, kadang ya. Iya, Kadang betul. terkenal ya, tapi kan buat teman-teman yang memang Iya. sudah kenal Nah, aja begitu ya. Ada ini nggak, ada tip terkait pakaian? Ada memang pakaian khusus yang disarankan untuk pelari ya, apalagi kalau ngelihat pelari-pelari sekarang ya, baik Culture. yang itu berkomunitas maupun tidak berkomunitas, kayaknya kalau saya perhatiin ya, mohon maaf juga nih, lebih ini aurat gitu loh. Apakah memang ada ketentuan khusus terkait pakaian, harus celana pendek ya, apalagi kalau laki-laki kan itu aurat, harusnya di bawah lutut gitu kan, apalagi kalau perempuan tidak boleh, wah sangat mengetat gitu karena itu akan menimbulkan ya tanda kutip ya, itu ada ketentuan khusus nggak terkait pakaian? kalau kita dari pakaian sebetulnya Bebas. senyamannya aja. Oh, senyamannya. Senyamannya, terus balik lagi ke pribadi masing-masing tadi itu ya. Mau kata apapun, mau baju pendek, panjang terserah sih. Cuma kadang kita ada dress code. Oh, ada dress Dress code. code. Balik lagi kenapa dress code tadi? Karena kita pengen nih estetik gitu ya. Iya, iya, iya. Estetik, pengen kita rapih gitu. Jadi kalau kita cenderung ke gelap sih, warna gelap. Warna Warna gelap. gelap. Jadi supaya teman-teman itu mempersiapkan bajunya yang warna gelap. Cuman ya kita nggak ada aturan harus pakai jersey, harus pakai kaos, harus pakai Oh, kemeja, enggak. terserah. Jadi kadang kita cuman ada aturan dress code lah, kadang itu pun. Nah kita cuma mencoba membuat culture kita tuh, budaya kita tuh ya, oh ini YTB yang gelap-gelap gitu maksudnya. Terus kadang kita ada acara yang khusus pakai baju kaos. Oh, ada Iya, juga. baju kaos. Itu biasanya kita namanya running cotton. Oh, Nah, iya, running iya, cotton iya. itu kita lari menggunakan baju katun. Oh, Tujuannya sih supaya baju katun teman-teman, baju nongkrongnya, baju ngebandnya bisa dipakai gitu buat terpakai lari. gitu ya. Ya, karena kan notabene kan baju baju nongkrong tuh gak bisa dipakai lari. Ya, Mm-mm. ini saatnya kita pakai lari gitu sih. Yang Makanya penting di yang baju juga menyerap keringat begitu kan? sebetulnya lebih bagus baju kaos kayak gini kali ya, dry fit ya. Dry fit, Oh, ya. gitu. Ya, lebih bagus dry fit sih. Oh, menyerap keringat gak itu? Iya, Ya, Sangat menyerap keringat lebih ya. cepat kering ya. lebih cepat. Oh, lebih Lebih cepat cepat kering. berarti. Kalau ini nyerap tapi lama kering. Iya, benar. Menangnya cuma menang di gaya sebetulnya. Menang di Gaya doang Iya, begitu di ya. gaya. Kita juga kalau kita sadar ini gaya doang gitu. Iya, gaya-gayaan gitu Jadi kan. ketika kita udah benar-benar ada kegiatan acara lari yang benar,
kita pakai baju yang Oh iyalah, yang Iya, yang penting kita bisa menempatkan ya, menempatkan. betul. Coba Indorunner gimana nih, ada apakah emang harus tadi yang selain ini ada yang harus misalnya ada yang bolong-bolong itu? yang Bolong, bolong. oh iya. Ini lagi zamannya teh. Lagi zaman itu. Iya. Jadi sebenarnya ya itu tadi sama sebenarnya kayak pembahasan masalah rokok ya. Heeh. Itu kan balik lagi ke personalnya, mereka senengnya pakai baju Oh, apa, dan kita nggak senang. bisa ngatur cara dia berpakaian tuh gimana gitu. Tapi kalau di kita notes-nya adalah pakai sesuatu yang nyaman dipakai aja gitu. Jadi nggak ada ketentuan kamu harus gimana gimana gitu, enggak. Tapi memang kalau di kita, kalau di teman-teman apa ya TBY mungkin lebih identik dengan cotton, dengan identik warna hitam. Kalau di kita tuh identiknya dengan jersey kayak gini teh gitu. Karena memang Oh, ya dari dulunya senangnya pakai jersey, dan dulu kan belum terlalu hype untuk pakai cotton Ya, betul. gitu. Itu sih teh. Jadi senyamannya aja, nggak harus yang culture juga gitu bajunya yang branded, enggak gitu. Buat orang-orang yang baru mulai lari gitu misalkan belum punya baju lari, ya nggak apa-apa gitu, senyamannya yang ada di lemari senyamannya dipakai betul. silakan. Jangan Nah, memaksakan, sesuai kemampuan Iya, aja gitu betul. kan. Tiap komunitas kan pasti ada perbedaannya nih, ya, benar gak? Ada karakteristik masing-masing komunitas. Nah, YTBY karakteristiknya apa sih yang membedakan dengan Indorunner? Aku kurang paham juga ya Indorunner. Maksudnya kalau misalkan kita sendiri biasanya fokusnya itu tadi di lari nongkrongnya, di Oh, lari outfitnya. nongkrong. Harus nongkrong itu tiap lari, tiap udah lari harus nongkrong, Kalau wajib. nongkrong wajib, kita Oh, ritual wajib Wajib, berarti, wajib. ritual wajib Karena nongkrong. rasanya puas. Woi, ada kepuasan Kebersamaan. tersendiri ya. Ya. Jadi lari datang sebagai asing, lari sebagai keluarga gitu. Wih, mantap. Sama ini gitu sih. Kita mencoba untuk arah sana. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak cocok ya nggak apa-apa, kita nggak maksa. Iya, Tapi buat benar. teman-teman yang cocok, ya yuk. Kembali lagi, Sama- hidup sama- adalah pilihan ya, benar gak? Ya terus kalau apalagi ya karakteristik kita? Lari malam atau pagi nih seringnya? Kita keduanya sih. Oh, keduanya seimbang berarti balance ya. Seimbang sih. Cuman kita Seimbang. kadang-kadang suka yang aneh-aneh. Aneh-anehnya apa tuh? Misalkan kemarin kita lari subuh gitu. Subuh jam berapa? Waktu sahur kemarin jam 2 kita start ya. Wah, jam 2. Jam 2. Dun. Sebetulnya kan kontra ya. Udah kesehatan. sian begal. Jangan Nggak atuh teh. Se- Wah. Kan kita banyak kan aman. Oh, banyak kan. Tapi itu ada perlengkapan khusus gak kalau lari malam jam 2 gitu? Biasanya kita paling utama lampu sih, lampu sama minum. Oh, ya. lampu. Lampu sama minum. Terus motor. Kita harus ada tim parsial motornya. Oh, Jadi dikala ada yang nanti cedera atau jatuh tuh gampang kita rutenya evakuasi. kemana kira-kira kalau malam gitu? Kalau malam kita sukanya Kuburan. itu nih, tahu gak daerah Nako ke sana tuh? Itu Selabintana ke atas, nggak bukan? nyampe Salabintana sih teh. Oh, enggak. Nako muter tuh nanti tembus-tembusnya di Prana, aku kurang tahu nama daerahnya, cuman itu daerah kayak pesawahan. Wih, itu daerah Seru. sepi loh. Karena kita nyari uniknya. Oh, Nyari nyari uniknya. uniknya. Berarti harus ada keamanannya dong. Ya harus ada keamanan ya. Itu keamanannya motor, lampu kita Oh, sediain. motor, lampu. Kalau kita arahnya ke sana karena kita bosan lari biasa, apa sih? Oh, Kita benar. selalu Nyari yang pikir, nyeleneh-nyeleneh. misalkan nyeletuk. Ayo kita lari ini, ayo. Kan lari yang biasa mah udah biasa gitu. Ayo kita lari dengan daster. Kita belum, tapi kita Oh, pernah belum. lari pakai baju pink. Wah, kaos Kemeja. pink, kemeja. Jadi khusus wanita, Oh, Jadi- khusus wanita aja. pink semuanya. Laki-laki? Laki-laki nggak boleh, saat itu nggak boleh ikut. Ini Oh, nggak boleh. harinya wanita, silakan. Padahal laki-laki juga jadi boy, pinky boy. Bagus tahu ya. Kita nggak pernah kalau misalkan pakai daster, tapi kemeja pernah. Oh, kemeja pernah. Ya. Terus kita sambungin sama esensinya. After work ritual jadinya. Iya, betul. Jadi lu abis kerja, lu nggak perlu ganti baju, lu pakai sepatu aja kita lari. Maksudnya kita mau penting. menanamkan lari itu gampang itu loh. Heeh. Jadi mau pakai baju ada yang kemeja, ada yang kerjanya pakai polo, ada yang kerjanya pakai batik, pakai aja. Pokoknya lu pengen lari nggak usah dijadiin ribet deh, Iya gitu ya. gitu. Kita mau Enjoy gitu kan. mencoba menarik pasar tuh ya, bukan pasar ya, audiens tuh ya dengan keunikan-keunikan itu sih teh. Oh, jadi lebih unik ya. Ya, lebih Unik dengan lebih kebiasaan. asal-asalan, tapi kita coba cari maknanya. Oh, Kita coba cari betul. esensinya, positifnya apa. Walaupun ya kayak lari, juga ngadain waktu itu lari apa? Halloween. Oh Oh iya, iya, pakai yang itu. tematik. Iya. Kan dulu mah Halloween teh party malam.
Oh iya, sekarang mah Sekarang lari. mah Sangat pasti dibawa lari. dengan konsep sehat gitu lari. Wah, luar biasa ini ya. Soalnya lagi di era sekarang lah lari ya. Iya, di era Lagi seru-serunya. sekarang. Emang masif banget ya. Pelari banyak bermunculan para pelari culture. Kalau indoor runner apa nih keunikannya yang bikin beda? Kan ini sih dari yang aku rasain gitu ya selama di indoor runners. Jadi kalau indoor runners ini kan dari jadwal lari gitu, kita tuh seminggu 3 kali kayak. Jadi dari teman-teman misalkan yang waktunya nggak selalu ada gitu kan, menyesuaikan bisa ikut dari 3 jadwal itu. Misalnya cuman bisa ada waktu Rabu malam, ya udah ikut Rabu malam. Oh Atau iya. kalau misalkan yang weekendnya gitu, nah biasanya kita tuh Sabtu itu kan lari jarak jauh. Nah, teman-teman yang baru pulang dari Jakarta, yang ngerantau di Jakarta, pulang Ngerantau. Sukabumi, pengen lari di Sukabumi, yang pengen dapet feel Sukabuminya gitu kan, yang nanjaknya, yang pemandangannya gitu. Nah, bisa ikut tuh di hari Sabtu. Kan jarak jauh tuh ke atas ke daerah PH, Oh Sabit. berarti nanjak juga nggak masalah? Nggak masalah. Tanjakan apalagi Sukabumi kan turun naik Itu, ya. Ya. itu serunya kan. Oh iya. Itu malah betul. masak. Itu udah makanan kita ya, Iya. lari Sukabumi. Berarti ada rute ini dong favorit kemana? Rute favorit Kemana Ada. rute favorit? Nggak ada? kita mau ke Ada sih. Ada. pasti Kemana ada. rute Pasti ada. favorit ada? Kemana? YTBY. Kalau YTBY rute paling gampang itu muterin daerah Bunut, Ahmad Yani. Heeh. Paling gampang tuh, Umi. Oh Cuma kalau iya, misalnya iya. kita pengen yang agak-agak sedikit seru, itu tadi rute yang tadi aku lupa nama daerahnya, jujur lupa. Yang Nako tuh tembus dari bawah. Iya iya. heeh. Nah, ke Nako itu muter lagi tembus di mana? Tembus di Perana ya. Itu rute yang Berarti favorit lebih senang di jalan ya. Ya, lebih Jadi senang lap deck jalan. itu bukan rute favorit sebetulnya. Oh iya sih. Sekarang udah nggak bisa deh, Udah nggak bisa putar benar lagi, emang. gitu. Jadi Sudah paling hektik banget ya. kalau di Nurana tuh lap deck buat tikum aja, buat ngumpul, larinya mah ya keluar gitu. Pasti ya. Berarti rute favoritnya di mana nih? Kalau lari yang kita isi gitu ya, yang gampang ya keliling kota Bayangkara, dari Oh, Alpen atau ke atas iya. Bayangkara ke Degung balik lagi. Oh iya. Kalau iya, yang iya. jarak jauhnya gitu, kita biasa ke atas ke daerah Nyangsang teh. Oh. Ke Nyangsang terus tembus nanti ke PH turun lagi. Wah, luar biasa Gitu. seberapa Itu kilo dapat tuh eta. view-view gunungnya, Oh, pasti, kebun pasti. tehnya gitu itu. Buat konten pun dapat Yes, itu benar. view-nya ya. Dan itu buat orang-orang yang lagi pulang ke Sukabumi itu jadi kesenangan buat mereka gitu. Benar. Termasuk kita juga beberapa kali ngundang teman-teman yang orang Jakarta untuk lari bareng sama kita. Mereka tuh emes gitu sama kontur Sukabumi yang elevasi dengan pemandangannya, dengan udaranya gitu. Udaranya masih sejuk, Nah, sehat ya. Betul itu teh. Terakhir nih, Nah, pesan moral buat terutama para Gen Z yang ingin lari. Apalagi memang kan lari itu memang tidak mengenal usia ya, Ya, berapapun siapapun bisa gitu. Tapi kan harus ada pesan moralnya, apalagi yang memang ingin bergabung gimana nih YTBY? Aku sih pesan dari aku mulai aja dulu kayaknya ya. setuju. Mulai aja dulu Iya. buat teman-teman yang masih belum mencoba lagi dan mau lari, mulai aja dulu. Itu pesan paling utama menurut aku. Karena nanti kalau udah mulai akan ketemu enaknya. 1 kali, 2 kali, 3 kali pasti ngerasa sakit. Mm-mm. Masih nggak seru. Tapi kalau misalnya ini kameranya. Tapi kalau misalkan udah mulai kesananya pasti akan nagih. Apalagi ketemu teman-teman yang masih sefrekuensi, bakal seru banget. Jadi pesan aku mulai aja dulu. Tapi kan nggak dinyinyirin dong kalau misalnya, aduh capek, kan nggak. Kita ada tim Oh ada tim. kita ada tim sweepernya. Oh ada. Jadi itu buat Yang jagain. kalau di ITB ya, jadi balik lagi ke ITB. Kalau di ITB ada tim sweeper. Tim sweeper itu tugasnya ya ngawal teman-teman yang masih baru. Kadang ya ibu-ibu banyak belakang. Iya iya. Itu tugasnya mereka tuh sweeper 2 sampai 3 orang tugasnya. Mhm. Jadi kalau dari aku sendiri mulai aja dulu dan kita yang tadi no matter how fast you run. Wish. Nah, Semoga ini bisa kata-kata ini bisa membantu lah motivasi teman-teman. emang sih yang memulai itu loh yang susahnya itu Ya. memulai gitu kan. Coba indoor runner gimana indoor runner? Pesan Eh, moralnya. pesan moralnya sama kata pertamanya adalah mulai Mulai aja aja dulu. dulu. Buat siapapun yang masih ragu buat lari, mulai aja dulu. 1 kilometer pertama kamu itu lagi menunggu sekarang. Weh. Kalau menurut aku, Sana Kak. kalau menurut aku
lari itu adalah pacaran terjujur sama diri Weh, sendiri. weh. Karena pas lagi kita lari di jalan itu cuman ada badan kita, pikiran kita sama nafas kita gitu. Dan gak usah mikirin progresnya gimana, gak usah di awal-awal kita mikirin kompetitif, ngebandingin outfitnya, ngebandingin seberapa cepat larinya. Udah lari aja gitu, karena ya kayak gitu tuh nggak doesn't define proses lari itu sendiri gitu. Ya udah, lari aja, mulai aja, gak cuman buat nemu sehat fisiknya, tapi juga ngejemput sehat mentalnya. Temukan komunitas yang cocok atau ada yang cocok buat kamu gitu kan. Terus kalau untuk teman-teman yang udah lari, mungkin kalau dari aku sih pesan terakhirnya adalah listen your body. Itu jangan mentang-mentang lagi semangatnya lari nih, tuh lari gitu, tiap hari digeder lari gitu, Kan pagi nggak sore boleh pagi sore, juga ya. tetap dengerin badannya gitu kan. Kalau badannya yang dirasa, perhatiin recovery-nya, nutrisinya gitu kan, jangan digedor terus. Karena kan goalnya kita pengen sehat badan nih. Goal jangka panjangnya kita pengen pada saat usia nanti kita udah 60, 70 badan kita masih fit. Ya mudah-mudahan aminnya adalah kita di usia segitu masih bisa lari. Betul. Amin. Jangan sampai kita karena gara-gara ingin mengejar validasi merugikan diri sendiri Ya, begitu ya. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga komunitasnya terus berkembang ya. Dan apalagi pemerintah mudah-mudahan lebih aware lagi terhadap komunitas pelari ini dengan mewadahi atau menyediakan fasilitas pelari lebih bagus, proper lagi, lebih baik lagi ya. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah setia mengikuti kita ya di sini. Nantikan episode-episode selanjutnya, terutama dengan bintang tamu kita yang tentunya menarik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh.